Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmidzi fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Wa qala aidan rawahul Baihaqi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil kiamah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah, Bogor. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome to our subject, The Philosophy of Islamic Education. Ini adalah pertemuan yang kelima, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan dimensi dari filsafat dan pendidikan agama Islam. Artinya, bagaimana sebenarnya hakikat dari the philosophy of Islamic education, falsafah tarbiyah al-islamiyah. Ya, kita akan bersama belajar terkait dengan penelusuran secara fundamental, ya, ontologis, kemudian epistemologis dan juga aksiologis. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-190 dan juga 191, ya. Saya yakin asatidzah sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semua sudah memahami ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, para ulil albab untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya. Jadi di situ ada optimalisasi dari al-fikr, ya, dari nalar, dari logika, dari analogi gitu ya, untuk memastikan bagaimana sebenarnya penciptaan dari alam semesta itu adalah ada betul-betul hikmah yang bisa diambil bagi ulil albab. Ya, nanti ada ulil albab, ada ulil nuha, ada ulil aidi, ada ulil absor. Itu kajiannya di pembagian tentang makna dari para pemikir. Baik. Kemudian ada beberapa riwayat, nanti silakan diperiksa riwayatnya, ya, terkait dengan fadlul alim alal abid, keutamaan bagi orang yang berilmu atas ahli ibadah, itu seperti keutamaanku Nabi SAW atas orang yang paling rendah di antara kalian, jauh sekali, ya. Kemudian juga tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Oh, kurang zatnya di sini, ya. Ini juga menarik, ya. Nah, beberapa riwayat menyebutkan riwayat ini memang lemah gitu, ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemahamannya ini sebenarnya juga bisa diambil dari beberapa pendapatnya, misalnya di Al-Ghazali, ya, tentang tahafut al-falasifah, ya, bantahan terhadap filsafat di situ. Jadi seolah di situ memang tidak boleh berpikir, ya, tentang zatillah. Padahal secara lebih luas lagi ketika kita membaca ayat yang lainnya, di sana berkembangnya ilmu
ilmu ya, apa namanya, mantik misalnya gitu, atau kalam dan sebagainya, itu kan sebenarnya respon dari masa yang ada pada waktu itu. Baik, jadi sebenarnya saya membawakan hadis ini terkait dengan bagaimana sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat juga menstimulus untuk mengoptimalkan dari kita ya manusia untuk mengoptimalkan pemikiran kita. Baik, kita awali dengan satu hal yang paling penting ya, yang paling utama menjadi background atau latar dari pemikiran kita, dari materi pembelajaran hari ini ya, yaitu terkait dengan apa? The philosophy of Islamic education ya. Nah, pertama kita lihat dari sesuatu yang melampaui sekadar apa yang terjadi ya. Ini juga sebenarnya bukan hanya sekadar yang sifatnya itu yang nampak gitu ya. Jadi kalau kita belajar filsafat itu sebenarnya kita belajar tentang sesuatu yang tidak nampak dan hakikat dari sesuatu. Ya, hakikat dari sesuatu syai'un gitu ya. Ya bisa materi ya, pasti materi ya, sebuah fenomena dan sebagainya. Kenapa? Karena setiap disiplin ilmu itu memiliki objek kajian ya. Nah, nanti kalau materi kita adalah filsafat pendidikan agama Islam, maka ia sebenarnya itu bergerak lebih jauh dari sekadar data empiris. Jadi berbeda dengan misalnya kurikulum pendidikan agama Islam, kemudian media pembelajaran agama Islam, metode pembelajaran pendidikan agama Islam ya, lebih dari itu. Ya, jadi filsafat itu tidak berhenti pada pertanyaan peristiwa, melainkan menggali makna dasar, kebenaran, dan tujuan di balik peristiwa tersebut. Ya, dan nanti kita akan menemukan secara spesifik berarti filsafat pendidikan agama Islam berarti mengkaji tentang peristiwa dari pembelajaran ya agama Islam, kemudian makna apa di balik pembelajaran itu, kemudian dasar-dasarnya, standar ukuran kebenarannya itu seperti apa, sampai kepada tujuan akhir dari pendidikan agama Islam. Ini sempat kita singgung ya bagaimana ketika ada pertanyaan ya, ketika ada pertanyaan apa tujuan pendidikan agama Islam. Nah, itu pertanyaan yang sifatnya itu namanya pertanyaan yang filosofis gitu ya, pertanyaan yang sangat mendasar. Apa sih tujuannya gitu ya? Kalau tujuannya sekadar lulus, tujuannya sekedar nilainya bagus gitu ya. Sama ketika kita kuliah ya, ketika kita kuliah kemudian apa niatnya itu biar apa istilahnya itu dapat ijazah, lulus nilainya bagus, yaitu terlalu pragmatis gitu ya, terlalu cetek lah istilahnya gitu. Padahal kita perlu lebih mendalam apa sih sebenarnya tujuan kita itu kuliah ya. Jadi filsafat pendidikan agama Islam adalah pembahasan yang fundamental dan reflektif terkait dengan pendidikan agama Islam. Nah, kita akan lihat tadi kita sudah sebut sedikit tentang objeknya. Jadi objek yang dipelajari itu adalah dasar, hakikat, dan tujuan. Tiga itu sajalah kita simpelkan. Jadi ketika ditanya mata kuliah filsafat pendidikan agama Islam mempelajari apa gitu ya, maka yang dipelajari itu adalah tujuan pendidikan agama Islam, ya, kemudian juga dasar dari pendidikan agama Islam, fundamental ya bahasa lainnya ya, fundamental dari pendidikan agama Islam, sampai kepada yang terakhir itu adalah bisa nanti ke sumber kebenarannya gitu ya, ataupun juga tadi pertama tujuan, yang kedua adalah dasar, yang ketiga itu adalah hakikat. Ya, hakikat itu udah level tinggi. Nah, situ ya. Jadi kalau kita lihat berbagai ilmu pengetahuan, itu kan objeknya itu ada yang material dan formal. Jadi kalau di filsafat pendidikan agama Islam ini, objek materialnya itu adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Ya, jadi ada wajibul wujud dan juga mungkinul wujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, kita Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya kemudian alam, manusia, nilai dan pengetahuan. Tetapi bukan dari sisi materinya.
ya. Sementara nanti objek formalnya bagaimana cara mandang yang ditinjau secara mendasar, menyeluruh dan to radix gitu ya. Jadi filsafat itu tidak dibatasi oleh bidang garapannya. Jadi objeknya itu bisa lebih luas, makanya ada manusia, ada termasuk pembelajaran juga ya. Jadi lebih lihat dari sisi sudut pandang yang digunakan. Jadi nalar kita ya, nalar itu ketika digunakan ya, nah itu adalah sebenarnya berpikir ya filosofis sebenarnya itu ya tentang alam semesta kita mau ngapain sih gitu. Nanti kita akan menemukan ya kalau perspektifnya agama ya jelas gitu ya. Perspektifnya sains juga jelas juga. Ini perspektifnya filsafat juga jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, kita pahami ya, kemarin saya nyebut dengan istilah pilar, menyebutnya itu dengan dimensi, menyebutnya dengan elemen. Intinya adalah bahwa ketika seseorang itu belajar filsafat pendidikan agama Islam, dia akan menemukan tiga dimensi ya, atau tiga pilar ya, tiga bagian, tiga topik utama ya. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi ya. Ontologi berkaitan dengan hakikat dari realitas. Maksudnya apa sebenarnya hakikat dari pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi hakikat dari pendidikan agama Islam itu apa sebenarnya? Nah, itu ontologi. Nanti kita akan detailkan. Yang kedua adalah epistemologi. Nah, epistemologi bicara tentang hakikat dari pengetahuan. Kita tahu epistemologi dari kata epistem dan juga logos. Artinya adalah teori tentang ilmu, ya, teori tentang ilmu atau ilmu tentang ilmu, ya, dari mana sumber kebenaran, apa dasar kebenaran, bagaimana cara memperoleh kebenaran. Nah, itu adalah epistemologi. Yang terakhir adalah aksiologi, yaitu hakikat dari value atau nilai, di mana ketika ketika ya seorang pelajar murid peserta didik itu belajar pendidikan agama Islam sudah tahu mau diapakan gitu ya, untuk apa pendidikan agama Islam itu, untuk apa pengetahuan itu. Nah, ini adalah dimensi aksiologi. Jadi ketiga pilar ini membentuk perangkat berpikir yang menentukan arah pendidikan. Ya, di sini dari slide ini kita juga menemukan bahwa oh beda ya. Jadi ketika kita belajar tentang filsafat pendidikan agama Islam, bukan filsafat ketuhanan ya. Ada unsur di sana filsafat kemanusiaan, tetapi ini lebih kepada hakikat dari pendidikan agama Islam, tujuannya dan juga nanti standar kebenarannya serta dari sisi dasar fundamentalnya. Nah, mudah-mudahan dipahami. Jadi kita sudah berlalu sudah lewat bicara tentang filsafat dari konteks yang umum ya. Kita langsung ke filsafat pendidikan agama Islam. Oke, kita mulai dari ontologi ya, menelusuri tentang hakikat keberadaan ya. Karena kita bicara tentang pendidikan agama Islam, maka kita bicara tentang hakikat dari ontologi manusia, keberadaan dari manusia ya. Pertanyaan kuncinya adalah apakah realitas itu bersifat materi, rohani atau keduanya? Saya ingat perkataan dari Ibnul Jauzi dalam kitab beliau di Damul Hawa ya. Beliau menyatakan dalam bahasa Indonesia itu bahwa realitas dari manusia itu adalah rohani. Ini jawaban Ibnul Jauzi ketika ada pertanyaan realitas manusia itu apakah materi, rohani atau keduanya. Ya padahal sebenarnya sih di sisi lain beliau juga menyebutnya ya dua-duanya itu penting keduanya. Tetapi ketika ditanya tentang dominasi, ditanya yang paling utama, yang paling istilahnya itu mendominasi, ya jawabannya adalah roh gitu ya atau rohani. Nah, disinilah kemudian berarti nanti kita akan menemukan berarti dalam pendidikan agama Islam itu sebenarnya bukan hanya mengajarkan ya fisik atau mengajarkan sesuatu yang ada secara materi pada diri peserta didik ya, tetapi justru rohanilah ya yang itu perlu ditarbiyah, makanya ada tarbiyah ruhiyah gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita gali lebih mendalam, kita akan menemukan satu
keilmuannya yang mungkin sudah mulai hilang, terutama nanti di pesantren salafiyah gitu ya. Nah, pesantren salafiyah maksud saya adalah pesantren salafiyah dengan konsep tarbiyah ruhiyahnya itu sejatinya itu hakikat dari pendidikan agama Islam yang saat ini sudah mulai tereduksi. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya kalau perbandingan ya antara Yunani dengan Islam ya, ketika Plato misalnya menyebutkan dunia ID itu versus indrawi. Jadi sesuatu yang memang ideal dengan yang kenyataan. Jadi sebenarnya lagi berpikir gitu ya, lagi berpikir manusia itu apakah memang fisiknya gitu ya, atau mungkin psikisnya ya. Nah, itu kemudian kalau Aristoteles lebih melihat kepada substansi dan materi. Ya, ada alam idea gitu ya. Kalau alam idenya itu kan berarti yang manusia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala atau kemarin nyebutnya dengan insan kamil atau insan adabi yang sempurna sanitakwim gitu ya. Tapi secara indrawi ya manusia itu banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kekurangannya. Ini jadi yang benar yang mana nih gitu. Kalau kita terbawa kepada hanya di dunia ide saja gitu, dunia ide saja, maka ya akhirnya kita seperti mengawang-awang gitu ya. Kalau di indrawi saja akhirnya hanya fokus kepada sesuatu yang sifatnya material sehingga nanti muncul juga nanti istilah materialisme atau materialistis, tapi bukan materialistis dalam konteks sekarang itu yang ini harta bukan, tapi satu ideologi, satu paham yang menjadikan materi itu sebagai sumber dari segalanya. Ya, sementara Heidegger menyebut dengan makna itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang ada jadi wujud gitu ya. Nah, sementara kalau dalam perspektif Islam kita pahami Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai wajibul wujud gitu ya. Jadi keberadaan mutlak. Jadi nanti ini sebenarnya bicara tentang kalau kita bicara tentang hakikat dari manusia ya secara hukum kausalitas pasti ada yang menciptakan ya, ada pencipta dari manusia sehingga pencipta dari manusia itu adalah sesuatu yang harus ada gitu ya, yang mesti ada gitu ya, mesti ada. Oke, kemudian alam itu sebagai ciptaan. Jadi kalau melihat alam raya ini gitu kan ya apakah ya mungkin yang paling mudah itu adalah evolusi gitu ya. Walaupun nanti kalau bicara tentang evolusi sebenarnya teorinya Charles Darwin sebenarnya mungkin tidak se istilahnya tidak sesederhana yang kita pernah pelajari di SD, SMP, SMA gitu ya. Tidak sesederhana itu sebenarnya itu kalau kita gali lebih mendalam. Ya, nah jadi alam itu juga hakikatnya itu adalah satu materi yang diciptakan, bukan tercipta secara sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian manusia sebagai paduan makhluk jasmani dan juga rohani. Ini jadi ini yang paling penting dari ini disebut dengan apa filsafat manusia dari perspektif pendidikan agama Islam bahwa dalam filsafat pendidikan agama Islam itu memandang manusia itu adalah satu wujud yang memiliki dua dimensi, memiliki dua apa namanya itu elemen yaitu jasmani dan juga rohani. Yang keduanya berpadu atau ya menjadi satu dalam diri jasad yang namanya manusia. Oke, sehingga ontologi itu menentukan worldview, pandangan hidup yang menjadi landasan pendidikan. Ada satu yang hilang atau sesuatu yang hilang dari pendidikan yang sifatnya umum, pendidikan umum itu adalah sangat materialistis. Nah, nanti boleh ditanya nih ya, nanti boleh nanya ke Ustadz Naim ya dan yang lainnya. Apa sih sebenarnya kenapa pendidikan saat ini itu cenderung ya sifatnya itu materialistis atau materialisme, isme lebih tepat ya, materialisme. Kenapa? Karena ya pendidikan ya mulai dari tujuannya itu hanya sifatnya itu materi, pekerjaan, skill, kemampuan, ya ilmu termasuk juga di situ ya. Kemudian dari sisi tujuan, dari sisi hakikatnya ya mereka lebih melihat bahwa pendidikan itu adalah proses untuk mendidik seorang manusia gitu ya, mendidik manusia agar bisa menyiapkan masa depan, agar mungkin bisa memenuhi kebutuhannya, agar masa depan cerah dan sebagainya. Kemudian secara dari sisi dasarnya, basicnya, ya kenapa harus pendidikan? Ya muncul di sekarang di masyarakat itu, ya kuliahlah, sekolahlah, biar bisa pekerjaannya itu bisa dapat pekerjaan bagus,
Wah, kuliahlah S2 gitu ya, biar jadi dosen gitu ya. Kuliahlah S2 biar dapat gelar MPD gitu kan ya. Nggak salah 100% gitu. Tapi kalau hanya itu ya, ujung-ujungnya adalah pendidikan kita itu materialisme. Dan menurut saya, ini yang banyak terjadi. Ya, tadi mungkin banyak koordinator kelas, ya, ketua kelas itu yang mengeluh gitu ya. Yang mengeluhnya apa? Mengeluhnya itu banyak mahasiswa gitu ya, ada lah ya kalau nggak banyak ya, ada mahasiswa yang ya kuliah itu apa ya, mungkin asal hadir gitu ya, mulai dari yang nggak pernah hadir juga ada, di presensi ada gitu ya, ada yang hadir tapi hanya mungkin handphonenya saja, namanya saja gitu ya, ada juga yang hadir, handphonenya ada, orangnya ada tapi tidak atraktif, tidak atraktif, tidak aktif dalam perkuliahan. Nah, ya minimal tiga level itu ya indikasinya dan persentasenya berbeda-beda. Cenderung ya agak sedikit sudon gitu ya. Ya mungkin lebih karena ya udahlah saya kan kuliah cuma pengen dapat gelar doang. Saya kan kuliah biar kerjaannya itu bagus ya, biar ada MPD-nya lah gitu ya. Saya katakan tidak salah 100%, tetapi berbeda atau mungkin bertentangan dengan tujuan dari pendidikan agama Islam. Oke, sama kalau saya ngajar terus-terus ini terus nanti ya ujung-ujungnya tadi materialisme. Materialisme bukan hanya materi, tapi sesuatu. Mungkin bahasa lainnya itu adalah duniawiyah gitu ya. Jadi sifatnya itu hanya duniawi saja gitu. Padahal ukhrawinya itu penting, termasuk elemen-elemen dalam pendidikan. Ya, ini tadi adalah apa? Adalah ontologi. Jadi ontologi itu lebih melihat bagaimana hakikat dari keberadaan pendidikan agama Islam yang fokus utamanya adalah mendidik manusia yang memiliki dua dimensi, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Yang kedua, ini nanti kita ke depan juga akan kita perdalam dari ontologi, epistemologi juga kita akan bahas. Epistemologi bicara tentang sumber dan validitas kebenaran. Ini nanti sebenarnya menarik nih kalau kita interaktif ya. Kalau di kelas, walaupun ini sebenarnya bisa juga interaktif sih, tapi kayaknya saya selesaikan dulu ya sekitar 9 menit lagi ya. Jadi epistemologi adalah sumber validitas kebenaran di mana dimensi ini mengkaji asal-usul pengetahuan, kriteria ukuran kebenaran, relasi antara akal, indera, dan juga wahyu. Ya, di barat, di umum, ya, itu dasarnya adalah rasionalisme, rasional. Ya, jadi rasio itu menjadi sumber kebenaran. Empirisme juga sumber kebenaran. Intuisionisme itu ada di beberapa apa namanya komunitas masyarakat juga menggunakannya. Sementara Islam itu adalah mengintegrasikan antara wahyu, akal, experience, pengalaman, dan juga intuisi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembahasan epistemologi. Jadi epistemologi ini ilmu atau boleh dikatakan cabang ilmu filsafat yang mengkaji ya ilmu yang mengkaji tentang asal-usul kebenaran, kemudian sumber dari kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kemudian ukuran dari kebenaran, dan juga bagaimana kebenaran itu diukur dari akal, indera, wahyu, dan juga hati tentu saja. Sehingga epistemologi nantinya akan menentukan cara belajar, metode mengajar, dan legitimasi ilmu dalam kurikulum. Jadi, memiliki konten atau memiliki dimensi yang sangat penting, apalagi nanti kalau kita korelasikan dengan teori Islamisasi sains, ya, di mana ini penting sekali untuk menjadikan pembelajaran PAI itu lebih up to date, lebih relate sekarang itu dengan apa istilahnya itu ilmu yang saat ini ada. Oke, itu di epistemologi. Berikutnya adalah aksiologi, nilai, etika, dan tujuan. Ya, kalau tanpa aksiologi, ilmu pengetahuan itu berisiko menjadi instrumental semata atau bahkan nihilistik. Lebih jauh lagi ya, ilmu pengetahuan itu malah menjadi bumerang bagi manusianya itu sendiri. Sehingga etika itu kaitannya adalah persoalan baik dan buruk. Nah, ukuran baik dan buruk itu seperti apa? Masing-masing budaya itu berbeda. Dan kalau di filsafat yang murni, standarnya adalah apa? Adalah ya rasio.
gitu ya. Nah, nilai sosial spiritual ini berkaitan dengan tujuan dari manusia, sementara estetika tentang persoalan keindahan. Jadi, nah, aksiologi ini lebih melihat kepada sebenarnya pengetahuan itu digunakan untuk apa? Kita kuliah itu kalau sudah kuliah itu mau ngapain gitu ya? Simpelnya seperti itu. Kalau kita udah selesai semester 1, selesai semester 2, ya, kemudian nanti tesis lulus ya, bisa wisuda, mau ngapain gitu ya? Banyak orang, apalagi tadi ya, tadi menyebutnya dengan manjada wajada, kalau orang sungguh-sungguh itu akan kelihatan, gitu, akan kelihatan gitu ya hasilnya itu. Dan itu banyak sekali yang ya saya dapatkan ketika orang sudah misalnya sudah sarjana, kok biasa-biasa saja gitu ya, udah magister, sudah MPD, tapi aduh nggak layak sebenarnya gitu ya. Kalau kita sendiri, kalau dosen sebenarnya nggak layak lah untuk apa untuk mendapatkan gelar MPD gitu ya. Nah, kenapa? Karena mestinya oke lah, mungkin di awal itu nggak layak gitu ya. Tapi kemudian dia ada usaha untuk meningkatkan lah kemampuannya gitu kan ya. Itu berarti kan ada perbaikan gitu ya. Nggak sampai ke seorang doktoral juga sama, banyak ya doktoral itu yang seorang doktor gitu PhD yang ya kemampuannya biasa-biasa aja gitu. Ada satu apa ya murid sebenarnya itu santri siswa gitu ya. Dia karena mungkin kebutuhan praktis pragmatis di masyarakat dakwah dan sebagainya, dia ngambil program doktoral di luar negeri ya, di Malaysia atau di Amerika, di Malaysia sih ya, channel di Malaysia dengan Amerika itu. Akhirnya kemudian ya nggak kuliah nggak apa, kemudian dia eh, apa punya apa ya kayak tulisan apa sedikit lah gitu atau enggak sama sekali tergantung prosesnya, kemudian dia wisuda dapat gelar doktor, dia kemana-mana tulis pakai nama depannya itu doktor, ketika ditanya kampusnya mana nih nggak jelas gitu kan. Nggak jelas kampusnya gitu walaupun kampusnya ada, tapi ya mungkin kayak seperti siapa dulu tuh ya, ada artis itu yang mungkin dia honoris causa dan sebagainya, tapi ini bukan dokter, tapi sekelas profesor juga ada juga gitu. Artinya sayang sekali ketika kita sudah punya pengetahuan, ketika kita sudah kuliah, mau diapakan gitu ya, mau diapakan gitu ya. Minimal ya buat diri sendiri, itu tidak tidak menafikan untuk diri sendiri, bukan berarti ketika sudah kuliah S2 kemudian jadi ibu rumah tangga nggak ada masalah, bukan itu masalahnya. Masalah utamanya itu adalah kok tidak ada kualitas dari cara berpikirnya, kemudian juga analisisnya gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah itu bukan tentang profesi gitu ya. Hmm. Aduh, dikit lagi sebenarnya masih ada 18 menit nih. Transisi dari filsafat pendidikan agama Islam, ya, jadi bagaimana sebenarnya filsafat pendidikan agama Islam itu adalah filsafat terapan dalam konteks pendidikan. Jadi bukan membahas tentang teknis bagaimana mengajar, tapi hakikat dari mendidik. Ya, kemudian juga kajian filosofis itu terhadap pendidikan agama Islam yang melampaui formalitas, jadi memberi jiwa pada praktik pendidikan. Nah, ini kenapa kita belajar filsafat pendidikan agama Islam. Oke. Nah, berikutnya objek. Ini penting sekali nih ya. Jadi kalau yang di kurikulum elemennya itu kan dari mulai tujuan ya, kemudian materi ya, kemudian nanti ada metode, ada media, ada pendekatan ya, sampai kepada ujungnya itu adalah evaluasi gitu ya. Nah, kalau di filsafat pendidikan agama Islam, maka objek material itu kan manusia ya, kemudian juga ilmu dan pengetahuan agama gitu ya, kemudian proses dan lembaga pendidikan. Sementara objek formal ya sudut pandang tentang hakikat, dasar, kebenaran, nilai dan tujuan pendidikan agama Islam. Ya, pertanyaannya simpel, mengapa pendidikan agama Islam itu diperlukan? Apa hakikat dari mendidik menurut Islam? Nah, itu yang digali. Jadi value-nya sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang nih mengajar bagaimana nih metode didaktik. Ah, itu PAI itu. Itu teori-teori pendidikan, teori-teori pembelajaran ya, yang masing-masing nanti ada media, ada metode, ada pendekatan, ada model sampai evaluasi. Bukan itu ya yang di Pusat Pendidikan Agama Islam, tapi lebih kepada dasarnya, dasar fundamentalnya, hakikatnya, kemudian kebenaran-kebenaran yang ada di materi itu sampai kepada tujuan pendidikan agama Islam. Jadi sampai kepada tujuannya, atau kalau kalau di kurikulum tujuannya dulu di awal gitu ya. Oke. Kemudian dari sisi ontologinya, hakikat manusia dan pendidikan,
Ya, kita pahami manusia itu adalah abduhu wa rasuluh gitu ya, abduhu wa rasuluh. Abduh gitu ya, seorang hamba dan juga sebagai seorang penanggung jawab. Ini kadang nanti bisa didiskusikan nih sebenarnya. Sering orang salah paham tentang kata-kata khalifah dalam konteks hakikat dari manusia. Ini sebenarnya perlu kita diskusikan juga nih agar clear ya. Jadi menolak reduksi manusia hanya sebagai objek ekonomi atau tenaga kerja ya. Jadi kalau umpamanya pendidikan yang kita sebut misalnya sekuler itu hanya untuk kerja 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 profesi, ya tidak seperti itu dalam pendidikan agama Islam. Kenapa? Di sananya itu di dalamnya itu ada tazkiyah, penyucian jiwa, ada taklim, pengajaran ilmu, ada takdib, pembentukan adab dan juga karakter, dan tentu saja ada tarbiyah, ya proses pengasuhan, proses mendidik. Ya, jadi kalau seperti ini di Zoom ini ya proses keempatnya ini ya harus jelas ada tarbiyah, ta'dib, taklim, di dalamnya ada tazkiyah tentu saja. Gitu ya. Kalau bicara tentang epistemologi dari FPAI, di sana ada integrasi ilmu. Ini juga kita bisa diskusikan cukup panjang ya. Jadi menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum ya. Jadi bagaimana sebenarnya Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama yang absolut, akal itu sebagai alat pemahaman dan analisis, dan juga pengalaman sebagai penguat empiris. Itu sebenarnya sudah jelas, sudah clear sebenarnya gitu ya. Cuman karena kita dari SD SMP SMA ya mungkin kuliah di beberapa tempat juga mungkin apa ya mungkin agak terlalu sekuler gitu ya sehingga kemudian nggak ada gitu ya nilai-nilai keislamannya dalam teori-teori pendidikan. Demikian juga dari sisi aksiologi, di mana tujuan akhir dari pendidikan, ya, dia memiliki nilai inti, yaitu insan kamil, beriman, berilmu, berakhlak. Ya, nilai intinya adalah tauhid, kemudian juga rahmatan lil alamin, dan juga keadilan serta amanah. Dimensi lanjutannya, ini untuk yang level masternya yang berikutnya adalah filsafat dan kurikulum atau filsafat kurikulum dan pedagogi. Ini kritik terhadap rekonstruksi metode. Ya, kemudian evaluasi pendidikan menilai lebih dari sekadar kognitif. Kemarin ada mungkin yang guru nih ya, guru madrasah terutama guru PAI itu kan sering dapat pelatihan ya, pelatihan tentang evaluasi pembelajaran. Nah, coba sedikit dikritisi tentang evaluasi pembelajaran yang diajarkan itu, ya. Apakah itu mungkin dari Kemenag, dari Kemendikdasmen gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin dosen-dosen yang memang dia khusus ada apa asosiasi untuk bagian evaluasi pendidikan. Nah, sayang sekali di situ nilai-nilai Islam itu hampir tidak ada. Tidak ada gitu ya, terutama tadi nanti cita sekian nanti boleh lihat di akun YouTube saya tentang evaluasi pembelajaran berbasis Islam. Kritik sekularisasi juga melawan pemisahan nilai ruang agama dari ruang publik pendidikan. Ini memang kekhasan dari PTKIS ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Relevansi akademik dan praktis ini berkaitan dengan bagaimana bentuk pendidik reflektif, tidak hanya terjebak kepada rutinitas, kritis, mengkritisi kebijakan dan menyusun kurikulum berbasis nilai, anti dogmatis juga, menghindari pendidikan agama yang kaku dan formalistik semata. Ini juga menjadi bagian dari karakternya. Dan ini kesimpulan dari pertemuan hari ini tentang tiga pilar ya dari filsafat pendidikan agama Islam. Ya, ontologinya berkaitan dengan hakikat realitas manusia. Makanya manusia itu yang akan menjadi hamba, ya menjadi hamba, ya awalnya hamba dan diwujudkan menjadi hamba gitu, karena di dunia kadang suka lupa sebagai hamba atau sebagai penanggung jawab alam semesta. Saya menerjemahkannya khalifah itu dengan penanggung jawab alam semesta. Maka ada taklim, ada takdib, ada tarbiyah, di dalamnya ada proses tazkiyah. Sementara dari sisi epistemologinya, wahyu jelas, ada akal juga, ada pengalaman dan juga intuisi. Di sini menolak dikotomi ilmu pengetahuan dengan agama. Kemudian aksiologinya berkaitan dengan tujuan utama kalau kita belajar itu ya
harapannya kita itu lebih soleh gitu ya. Harapannya ketika kita belajar itu kita lebih nunduk gitu ya, lebih rendah hati idealnya gitu ya. Jadi tanpa fondasi filosofis, pendidikan kehilangan jiwa. Jadi filsafat itu memberikan satu pemahaman arah dan juga daya ya, arah dan daya transformasi agar agama itu tidak menjadi dogmatis dan pendidikan tidak kehilangan fungsi pembebasannya. Jadi tidak lagi terikat dengan materialisme. Udah lewat 3 menit ya, lewat 4 menit, dan kita bisa diskusi bersama terkait dengan filsafat pendidikan agama Islam dari sisi ontologi, kemudian epistemologi, dan juga aksiologi. Filsafat pendidikan agama Islam tidak bertujuan menjawab semua persoalan teknis di kelas, fungsinya adalah memberi arah, makna, dan kedalaman. Ya, tanpa fondasi filosofis, pendidikan kehilangan jiwanya dan agama kehilangan daya transformasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya di kata-kata terakhir itu adalah Islam yang ya'lu wa la yu'la alaihi, kemudian juga aslah ya, fikuli zaman wal makan, rahmatan lil alamin, itu tetap memiliki relevansi ya, memiliki urgensi yang selalu ada gitu. Cuma kadang manusianya gitu ya, manusianya. Sekarang kita lihatlah di berbagai sosial media.